Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Adi Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang. Kali ini materi saya masih melanjutkan, yaitu tentang siswa SMK Cipta Karya yang unggulan. Nah, kali ini materinya adalah briefing, yaitu memberikan materi persiapan pagi sebelum mereka itu bekerja. Seperti di hotel juga setiap pagi itu diadakan morning briefing namanya. Jadi pembekalan bagaimana mempersiapkan kinerja atau melayani tamu sebelum tamunya tiba. Nah, ini perlu diketahui dulu sebelum bekerja, harus tahu dulu peranan daripada front office. Jadi semua departemen itu punya peran, karena peran daripada front office itu sendiri. Kalian sebagai petugas office harus mempunyai peran dulu. Peranannya saya sebagai front itu apa? Yang pertama adalah peranan sebagai salesperson. Jadi semua atau seluruh staf front office itu harus mempunyai jiwa untuk menjual. Jadi apa yang dijual? Yang dijual adalah produk hotel utamanya, yaitu kamar. Tapi tidak hanya menjual kamar saja, yaitu menjual produk-produk yang dimiliki oleh hotel itu sendiri. Di produk fasilitasnya juga harus dijual, dan juga produk-produk kemakanan dan minuman juga harus dijual juga. Yang peranan yang kedua adalah kalian itu atau front office sebagai source of information, yaitu sumber-sumber informasi. Jadi kalian mesti harus mengetahui betul produk-produk yang ada, fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi kalian harus bisa menyampaikan semua informasi tentang fasilitas, bahkan tidak hanya fasilitas yang di dalam kamar. Kalian juga harus mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan hotel. Nah, itu makanya front office itu berperan sebagai source of information atau menyampaikan informasi. Lantas yang ketiga, peranan kalian sebagai front office adalah manajemen representatif. Karena manajemen atau para manajer itu tidak menghadapi tamu secara langsung. Nah, yang menghadapi itu adalah kalian petugas front office terlebih dahulu. Jadi mewakili daripada front office, makanya front office itu sebagai wakil dari manajemen dalam hal penerima tamu. Tidak hanya menerima tamu, juga menginformasikan dan sebagainya. Itu adalah yang dinamakan tugas atau peran dari front office sebagai wakil daripada manajemen. Ini peran yang keempat adalah problem solver, ya. Nah, kalian itu karena menghadapi tamu, mengelola tamu, makanya semua permasalahan atau setidaknya kendala-kendala yang dihadapin bagi punya tamu, misalnya tamunya punya masalah ini, terus punya permintaan dan sebagainya, itu harus diselesaikan. Ada misalnya itu harus diselesaikan secara langsung, tidak bisa ditunda. Nah, makanya front office itu sebagai problem solver atau pemecah masalah tamu, bisa membantu untuk memecahkannya. Nah, peran yang berikutnya kelima adalah sebagai record keeper. Karena semua tamu yang datang itu harus didaftar dulu, dan disimpan itu data-data dari tamu itu harus disimpan. Jadi jikalau terjadi permasalahannya, itu data-datanya itu yang nyimpen adalah front office. Oleh karena itu front office berperan di dalam hotel itu sebagai record keeper atau penyimpan data. Jadi semua tamu yang nginep kapanpun itu kalau dicari itu bukan dari departemen yang lain, nyarinya adalah data-datanya pasti ada di front office. Nah, itulah makanya kalian sebagai front office berperan sebagai penyimpan data. Lantas front office itu harus punya jiwa untuk memberi saran, dia dinamakan advisor atau memberi saran kepada tamu. Misalkan tamu ada kebimbangan, ada mau menuju ke tempat tujuan, itu front office mengarahkan, memberi saran, Pak,
kenapa tidak memilih kamar yang lebih baik ini karena keunggulan ini. Kalau Bapak mau ke tujuan, kenapa mesti harus pakai ini lebih baik, itu menggunakan fasilitas ini. Sebagai saran, pokoknya punya jiwa itu memberikan saran kepada tamu sehingga tamu itu akan betah tinggal di sini karena semua sumber informasi bisa didapatkan di hotel. Yang berikutnya adalah front office sebagai diplomatic. Makanya bahkan front office berkaitan dengan diplomasi nggak bisa orang office bicara full point. Ya poinnya ini ditanyain ada mereka lamaran ada, jawabannya ya. Apakah ada kamar di hotel kamu saat ini? Nggak ada. Nah, jawab itu benar, tapi bukan bahasa diplomatik, membosankan orang dan bikin kesel tamu. Sementara tamu itu adalah raja. Guest is the king. Ya, jadi tamu itu adalah raja. Jadi makin banyak raja-raja yang datang, itu penghasilan hotel makin banyak, karyawannya makin sejahtera, uang servisnya makin banyak. Itu. Nah, jadi sudah berukuran beberapa ya, ada 7 kalau nggak salah. Terus itu belajar untuk diterapkan mulai dari sekarang. Nah, karena banyaknya peranan dan salah satu diplomatic agent, ya. Ingat, tamu yang datang ke hotel bukan tamu lokal saja. Hotel ibaratkan negara kecilnya suatu negara. Jadi tamunya datang dari berbagai negara, makanya kalian mesti belajar bahasa ini. Itu sangat penting. Pokoknya di front office tidak boleh tawar-tawar lagi, harus belajar bahasa Inggris, ya gitu. Terus bahasa yang lain nggak diterima, sangat penting. Mandarin, Jepang itu sangat penting. Karena kuasain bahasa itu sangat penting, sangat membantu. Bahasa Arab itu sangat membantu. Tapi karena bahasa pengantar atau bahasa internasional yang dipakai adalah bahasa Inggris, jadi kita tekankan bahasa Inggris. Nah, sekarang itu wacana atau briefing saat ini. Coba tugas sales. Pokoknya yang namanya front office adalah sales person, jadi produknya hotel aja yang ini. Hotel, dikatakan hotel itu kalau ada kamar itu udah dinamakan hotel. Walaupun nggak ada restoran, itu kalau udah punya kamar banyak, nah itu udah kategori hotel. Tetapi kalau ada restoran, itu belum bisa dijadikan hotel, gitu. Nah, kalau punya hotel bisa makan di luar. Nah, itu jadi tugasnya sales itu yang apa yang dipunyai oleh suatu usaha. Mau ini buku, kalian jadi sales pesan bagaimana? Buku ini bisa kamu jual, ya isinya, ya tentunya yang ditentukan ada keunggulannya bukan kelemahannya. Itu seorang. Ada lagi? Kalau tidak ada, oke lah. Jadi punya tugas ya, punya tugas untuk hari Senin ketemu Pak Kasmi lagi untuk bentuk kalian apa tadi beberapa tadi laksanakan di hari Senin. Tugasnya apa, saudara? Saya sampaikan ke saudara. Tugasnya adalah bagaimana menaikkan vocabulary, yang membangun vocab dalam bahasa Inggris. Dan saya pikir ini saja, saudara, yang bisa saya sampaikan. Semoga kelima atau keempat murid saya calon bulan ini bisa menjadikan contoh, khususnya ada di kelasnya atau kakak kelasnya yang belum punya tujuan, atau bagi siapa saja yang belajar hotel, khususnya ini adalah yang akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke. Tapi bener, hari Senin sudah harus nambah nih. Ini terus sampai nanti bisa saya kirim ke industri, kalian mesti. Tapi kalau itu yakin kamu mau tujuan ke front office atau hotel, kembali ke kelas.
pasti yakin Pak. Yakin lah ya Pak ya. Yakin banget. Yakin banget, jangan enak. Saya 22